Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buya Channel. Senang rasanya bisa kembali lagi menyapa kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita kedapatan mesin cuci front loading dengan tipe yang bisa kalian lihat. Di sini saya tunjukkan tipenya. Di sini mesin cuci yang dia tipe stainless front loading ya, pintu depan. Di sini permasalahannya kata konsumennya ini ada permasalahan mati total. Coba kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Sini sudah saya cokkan mesin cucinya. Coba kita hidupkan, ya tidak ada respon, mati total ya teman-teman. Tombol tidak berfungsi. Di sini kita akan berbagi tips bagaimana cara kita mengetahui kerusakannya, apa itu penyebabnya bisa mati. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe nih dan aktifkan loncengnya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Buya Channel nih guys. Karena video-video kita memberikan seputaran permasalahan baik dari mesin cuci, AC, TV, kulkas dan lain sebagainya. Di sini kita akan berbagi tips secara lengkap, secara menyeluruh. Saya akan rekam kepada kalian semua. Di sini kalian bisa memperbaikinya tanpa modal, tanpa biaya. Jadi kalian bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Memang penyebabnya bermacam-macam, tapi mudah-mudahan kasus pada video ini bisa menjadi referensi kalian apabila mengalami permasalahan yang sama ya teman-teman. Jadi saya ingin bercerita terlebih dahulu untuk kalian semua. Menunggu saya sedang membuka cover penutup belakangnya. Mati total itu banyak faktor ya. Bisa jadi karena steker listriknya tidak ada listrik, adanya power PCB yang terbakar, ataupun adanya kabel yang terputus. Sering terjadi, umum kerusakannya itu di lapangan ya teman-teman. Jadi pada kasus kali ini saya akan berbagi. Di sini kalian akan bisa melihat apa permasalahannya. Jadi kalian bisa catat ya. Misalnya kalian mendapati mesin cuci yang mati total, coba langkah pertama itu kalian cek dulu voltase listrik yang ada di listrik kalian, harus ada listriknya. Apabila ada tidak juga mesin cuci kalian hidup, coba kalian bongkar. Langkah pertama nanti, kalau saya sebagai teknisi lapangan, saya akan melihat kondisi kabelnya. Apabila kabelnya itu bagus, coba kalian perhatikan bagian PCB-nya. Terkadang mau PCB-nya itu ada yang terbakar. Terutama kalau kalian perhatikan, coba perhatikan nanti di bagian powernya ya. Biasa deket trapo ada IC, biasa IC-nya itu sering terbakar teman-teman. Di sini kalau kalian mau membuka mesin cuci front loading, kalian bisa buka terlebih dahulu penutup belakang, ada dua baut kiri kanan. Bisa kalian lihat pada video ini ya. Setelah kalian lepas mesin cucinya, bisa kalian geser penutup atasnya itu ke belakang. Setelah itu kalian angkat, cukup mudah ya. Jadi bautnya itu cuma ada di belakang aja. Setelah itu kalian geser dia seperti ada rel gitu ke belakang, baru bisa diangkat. Kalau kalian langsung angkat dia tidak bisa ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat tampilan belakang ada motor dinamo. Di sini ada tabung nampak terlihat ya, semua selang-selangnya, sensor pressure, PCB panel depan. Ini dia soketnya untuk menghubungkan problem. Pernah juga kita mati total adanya kabel yang terputus di area modul tombol. Ini tidak ada saya lihat. Saya akan mengecek koneksi kabel di bawah nih ya. Di sini saya akan gunakan senter agar lebih jelas. Karena saya lihat di sini ada indikasi kabel yang terputus ya. Bisa kalian lihat ya. Di sini saya akan perjelas lagi. Ini dia ada seperti koneksi yang terputus, kabel yang terputus, jelas terputus ya teman-teman. Karena di sini saya melihat ada jejak-jejak binatang yang masuk, seperti mungkin celurit ya. Itu dia putus ya. Jelas sekali nampak teman-teman, putus di bagian ujung lakban itu. Jadi itu kalau saya lihat dia terkoneksinya untuk panel depan nih. Jadi jelas kalau ini terputus ya pastinya mesin cucinya mati total ya teman-teman. Di sini saya akan coba buka kabelnya agar kalian bisa melihat dengan jelas kabel apa yang akan terputus di sini. Tuh bisa kalian lihat di bagian ujung konektornya itu ada yang tidak terhubung ya kabel ya. Coba saya perjelas lagi. Ah itu bisa kalian lihat teman-teman. Ah ya, jelas sekali ya. Ada banyak kali kabel yang terputus nih teman-teman. Khususnya satu pin dia terputus. Pastinya ini digigit binatang. Kalau saya prediksi sih ini mungkin tikus ya. Jadi untuk kalian supaya dia itu tidak mudah masuk tikus mesin cuci itu, coba diletakkan kapur barus di bagian bawah mesin cuci dan juga menjaga kebersihan lingkungan di area mesin cucinya ya. Di sini saya akan coba lepaskan konektornya. Di sini kalian bisa lihat tinggal ujung kabelnya aja yang tersisa teman-teman. Syukurnya dia tidak menggigit habis ya. Jadi kita tinggal kupas aja kabel ujungnya, tinggal kita sambung lagi seperti semula ya. Mudah-mudahan PCB-nya belum ada yang problem, belum ada yang rusak. Di sini kita akan coba kikis ujung-ujung dari kabelnya untuk mempermudah kita menyambungnya. Di sini saya sarankan supaya bagus isola penyambungannya, coba di solder ya teman-teman.
Jangan hanya dililitkan. Dililitkan itu nanti bisa lepas lagi. Apabila nanti kan mesin cuci itu bergerak, ada guncangan, bisa aja kabelnya nanti terlepas lagi. Makanya di sini saya wajibkan kalian menyoldernya. Setelah disolder, berikan isolasi supaya dia tidak terjadi short ya. Di sini pelan-pelan, jangan sampai kabelnya terputus karena masih ada sisa. Di sini agak sedikit mudah kita untuk menyambungnya. Dan konektor pinnya pun, soketnya belum ada yang rusak ya. Dia hanya menggigit kabelnya aja. Permasalahan ini umum sekali terjadi di lapangan, khususnya apabila saya bekerja. Saya cek selalu, pasti kalau mesin cuci itu mati total, tidak berputar, displaynya tidak hidup, itu kadang mau kabelnya itu terputus, teman-teman, digigit binatang. Di sini saya akan menyambung kabelnya semuanya. Sesuaikan aja warna untuk kita menyambungnya. Di sini pabrikan telah memberikan warna yang berbeda. Jadi andai kata pun terputus, mempermudah kita untuk menyambung kembali kabel tersebut. Kalau misalnya salah pasang, bisa mengakibatkan nanti bisa timbul error ataupun tidak hidup ya. Makanya di sini kalian harus cermat, jangan sampai pemasangan kabelnya kalian tertukar. Nanti setelah kalian sambung, kalian coba tarik-tarik apakah kuat atau tidak. Karena pernah saya dapatin, setelah saya sambung, mati lagi, ternyata solderannya lepas. Jadi di sini tidak usah kalian buru-buru, kalian santai aja ngerjainnya. Intinya yang pastinya kerjaan kita itu beres, tuntas, walaupun memerlukan waktu yang sedikit lebih lama ya. Jangan mau cepet tetapi hasilnya tidak maksimal. Nanti bisa mesin cuci rusak lagi dan konsumennya komplain lagi sama kita. Jadi kita 2 kali harus balik lagi ke sana ya teman-teman. Di sini saya tipsnya untuk menyambungnya dengan mudah, saya berikan dulu timah pada setiap ujung-ujung kabelnya. Setelah itu tinggal saya tempel aja gitu, saya panaskan jadi dia merekat dengan sendirinya. Kebetulan di sini saya sendiri, jadi di sini kita harus cermat lah. Di sini saya bagaimana merekam dan bagaimana bekerja. Jadi apabila ada sedikit pengambilan gambar yang kurang baik, saya minta maaf, ataupun ada penjelasan saya ini yang mungkin menurut kalian kurang mengena di hati kalian ataupun banyak kekurangannya teman-teman. Tapi di sini niat baik saya hanya untuk berbagi, memberikan informasi dan memberikan ilmu untuk kalian supaya kalian bisa memahami sedikit banyaknya permasalahan tentang mesin cuci. Karena banyak sekali teman-teman yang saya dapati menanyakan kepada saya seputaran permasalahan mesin cuci mati total, tidak hidup. Langkahnya itu ya, periksa kabel PCB. Apabila PCB terbakar, itu kita harus mengganti PCB-nya. Tapi kalau kita bisa memperbaiki PCB-nya, lebih baiknya kita perbaiki PCB-nya ya teman-teman. Pada video-video saya sebelumnya pun saya banyak mendapati permasalahan mati total. Karena kalau kalian ikutin video-video saya sebelumnya, mungkin kebesar kalian lihat kebanyakan sih permasalahan di kabel ya. Pernah juga ada beberapa video, kalau kalian cek misalnya mesin cuci mati total, kebanyakan sih permasalahannya di displaynya yang kabelnya terputus. Banyakan gitulah permasalahannya teman-teman. Di sini kalau kalian lihat, saya menyoldernya cukup tenang saja ya, tidak ada yang terburu-buru. Karena di sini memang harus kita teliti, jangan sampai yang kita solder tadi itu dia belaga teman-teman. Karena kalau belaga nanti bisa berakibat fatal, malah bisa mesin cucinya itu terbakar modulnya. Karena kan yang namanya short circuit itu berbahaya ya teman-teman. Jadi apabila kalian masih mengalami permasalahan yang mungkin kalian sulit untuk mencari jalan solusinya, coba kalian klik di kolom komentar. Saya akan berikan jawaban semaksimal mungkin yang saya paham untuk membantu kalian dalam mengalami permasalahan pada mesin cuci. Ya, di sini sudah beberapa kabel sudah saya sambung. Di sini sudah saya sambung semua. Saya akan berikan isolasi dari setiap kabel-kabelnya itu. Nanti saya isolasikan satu kabel, saya isolasikan satu kabel, saya isolasikan satu kabel. Baru nanti setelah semuanya saya isolasi, baru saya gabung isolasinya semua ya.
Nanti di sini saya akan pasang, tapi tidak saya rapikan dulu, saya tes dulu. Kalau misalnya bagus, baru saya rapikan semuanya, teman-teman. Di sini memang perlu ketelitian dan juga kecermatan kita dalam memperbaiki ini. Jadi semua video-video saya kebanyakannya memang kasus permasalahan di lapangan ya. Karena di sini saya akan mempublik kepada kalian, memberikan informasi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kerusakan-kerusakan umum yang sering terjadi di lapangan, teman-teman. Bisa beres tuntas tanpa mengeluarkan modal. Saya akan berikan tipsnya supaya kalian semua bisa memperbaiki mesin cuci kalian dengan baik dan benar. Oke, di sini teman-teman, saya akan tunjukkan kepada kalian hasil dari solderan dan perbaikan saya. Di sini saya belum memberikan isolasi pada seluruh kabelnya. Di sini saya akan tunjukkan dulu kepada kalian bagian ujungnya aja. Nanti setelah bagus saya akan rapikan kembali semuanya. Kabelnya diisolasi semua supaya terlindung dari gigitan binatang. Dan saya akan rapikan supaya tidak terkena tabung apabila saat nanti mesin cuci beroperasi ya. Di sini saya pasang lagi konektornya tepat di ujung dekat tadi pendinginnya, heatsink ya. Oke, sudah terpasang. Saya akan hubungkan kembali mesin cuci ke listrik dengan harapan mudah-mudahan mesin cucinya ini bagus, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita tes. Oke, mantap teman-teman. Bagus ya, berhasil. Good job. Oke, mesin cuci sudah bagus. Tinggal kita rapikan semua pemasangan kabel dan lain-lainnya. Sini kita cabut dulu sebelum kita rapikan agar terhindar dari setrum listrik ya. Jadi teman-teman, cukup mudah ya, cukup simple. Tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Hanya perlu ketelitian dan kecermatan kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya ulangi lagi. Kalau mesin cuci kalian mati total, periksa terlebih dahulu koneksi listrik kalian ya. Kadang listriknya mau terputus, mana tahu kalian pakai cok sambung, kadang cok sambungnya lepas, ada mungkin kabel di dalamnya.
Apabila listriknya sudah pasti ada, coba kalian cek koneksi kabel baik ke PCB modul depan dan PCB modul bawah. Kalau untuk front loading dia ada dua modul ya, ada satu bagian depan untuk display, bagian bawah untuk powernya. Pernah kasus video saya pada video saya sebelumnya, pernah dulu permasalahannya di koneksi kabel depannya. Dan pada kasus kali ini permasalahan di koneksi kabel bawahnya. Semuanya yang pastinya harus kita cek bagian dari koneksi kabelnya. Apabila semua koneksi kabel sudah kalian lihat bagus, kalian cek aja PCB powernya. Sering di situ ada yang terbakar teman-teman. Pastinya sering di IC powernya. Jadi di sini saya akan merapikan kembali mesin cuci ini untuk bisa digunakan kembali oleh konsumennya. Jadi di sini kalau untuk memasangnya kalian bisa lihat kembali ya. Pasang sesuai bagaimana kalian membongkarnya. Jadi untuk kalian, saya harapkan video ini bisa menjadi referensi kalian, bisa menjadi masukan kalian apabila kalian mengalami permasalahan mesin cuci kalian mati total. Tidak pun mati total, tidak bisa mengeringkan, tidak bisa berputar dinamonya. Itu besar indikasi sering terjadi permasalahan kabel ada yang terputus ya. Dan ada juga konsumen yang bertanya kepada saya, "Bang, kayak mana mesin tikusnya itu bisa masuk?" Yang namanya binatang, teman-teman, yang ada namanya celah sedikit pun binatang itu bisa masuk. Jadi untuk menghindarinya, kalian rutin letakkan di bawah mesin cuci kalian itu kapur barus ataupun bahan semacam lainnya yang tidak disukai oleh serangga atau binatang ya teman-teman, untuk menghindari agar binatang tidak masuk ke mesin cuci kalian. Jadi video ini kurang lebihnya saya minta maaf. Di sini saya punya keterbatasan juga, baik dari pengambilan gambar, penjelasan, yang mungkin menurut kalian saya terlalu banyak berbicara. Semua tujuannya ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian. Saya perjelas ulang, saya perjelas lagi, supaya kalian itu benar-benar memahami dan juga bisa menjadi modal kalian untuk memperbaiki mesin cuci kalian, teman-teman. Setidaknya pun kalau kalian tidak bisa memperbaiki sendiri, kalian mendapatkan informasi supaya kalian tidak khawatir apabila mesin cuci kalian mati total. Mungkin kalian bisa sedikit lebih tenang. Mungkin kan hanya kabelnya aja nih mungkin yang terputus. Nah, kan bisa menjadi referensi kalian nih. Ya, di sini sudah saya pasang kembali penutup atasnya. Memasangnya pun seperti yang membukanya. Karena tadi disorong ke belakang, ini dudukkan dulu setengah, sorong ke depan ya. Setelah itu baut di bagian belakangnya. Oke, semuanya sudah saya baut. Di sini saya akan rapikan selang pembuangannya seperti semula agar bisa kita tes untuk melakukan proses pencuciannya, teman-teman. Ya, di sini sudah saya rapikan, sudah saya atur di posisi yang semula. Saya akan langsung melakukan pengetesan. Oke teman-teman, itu aja, sudah mantap, mesin cuci sudah bagus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah teman-teman.